Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang pada ibadah keluarga di minggu ke-6 sesudah Paskah, Rabu 20 Mei 2020, melalui media video streaming GPIB Hosana. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Adapun pelayan firman pada ibadah keluarga ini adalah Diaken Bobby Nikodemus Sitompul. Selamat beribadah, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Kasih Allah tidak berkesudahan. Untuk itu, marilah kita senantiasa juga menyatakan kasih kepadanya dan kepada sesama, khususnya bagi setiap orang yang sedang bergumul karena terkena dampak penyebaran COVID-19. Kiranya kasih menjadi dasar langkah kehidupan kita dan menjadi dasar ketika kita mengucap syukur, memuji dan memuliakan namanya dalam ibadah keluarga saat ini. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur karena Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami. Walaupun kami sering berlaku tidak setia kepadamu, kiranya pengampunan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami telah berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Kami mohon Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mazmur pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 39 bait pertama dan bait yang kedua.
karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Sebab Tuhan tiada berkenan kepadanya orang sombong direndahkannya, yang lemah dan diberi kasih-Nya penuh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam doa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita persiapkan bacaan kita yang terambil dari surat 1 Korintus 13 yang akan kita baca ayat 8 hingga 13. 1 Korintus 13 ayat 8 hingga ayat 13. Jika kita sudah membukanya, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa, kita mohon bimbingan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang baik di dalam kehidupan kami, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu untuk mengerti, kemudian kami mampu untuk melakukannya. Kiranya kuasa-Mu mengurapi tiap-tiap kami yang membaca, kemudian untuk merenungkannya. Begitu juga dengan hamba yang Kau percayakan sebagai alat-Mu Tuhan, untuk memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan. Penuhi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberitakan melalui hikmat bijaksana, sehingga kekurangan hamba boleh diperlengkapi oleh Engkau. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya undang kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Korintus 13 ayat 8 hingga 13. Begini firman Tuhan dengan judul kasih. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah itu aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13,
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat dikasih, silakan duduk. Salam Bapak Ibu terkasih. Senang rasanya kalau kita boleh bersekutu bersama di dalam Tuhan, khususnya melalui ibadah keluarga streaming di GPIB Hosana Tanjung Uban. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kita tetap semangat di dalam Tuhan, dan doa kami pun Bapak Ibu di rumah masing-masing tetap dalam keadaan baik dan sehat. Apapun yang terjadi, patutlah kita mengucap syukur, sebab yang pasti di dalam Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita setiap anak-anaknya dengan situasi dan kondisi apapun. Bahkan firman Tuhan berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di malam hari, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Firman Tuhan katakan, walaupun 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mazmur 91 ayat 7. Artinya nggak usah khawatir, karena kasih Tuhan selalu ada bagi orang yang senantiasa berdoa tiap-tiap hari memohon kasih-Nya. Malah sebaliknya, semakin keadaan yang begitu mencekam, semakin kita menaburkan kasih meskipun di tengah dunia yang situasi yang porak-poranda, sehingga orang mengenal melalui diri kita bahwa nama Tuhan dimuliakan, dan orang yang jelas lebih tahu siapa itu Allah kita. Orang Kristen berbagi di saat kasih. Nah, berbicara mengenai kasih, sesuai dengan perikop bacaan dan renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, ketika Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaatnya di Korintus, dia menuliskan dan memberikan contoh langsung pada dirinya sendiri dengan pernyataan sebagai berikut. Ayat 1, kalau kita bisa buka, kita lihat. Sekalipun aku dapat berkata-kata, aku adalah Paulus, dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Paulus mengatakan, meski dia bisa berkata-kata dengan berbagai macam bahasa yang ada di dunia ini, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tapi jika ia tidak memiliki kasih terhadap orang lain, maka ia tidak lebih dari bunyi gong dan canang. Perumpamaan ini Paulus menyatakan bahwa kita seperti gong dan canang tanpa kasih. Kita hanya berbunyi tetapi kita tidak tahu, tidak punya arti apa-apa. Lalu kita lihat berikut ayatnya, ayat kedua. Dikatakan gini, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Paulus adalah orang yang punya begitu banyak karunia. Dia memiliki karunia nubuat, dia memiliki karunia pengetahuan, dia sangat dalam mengenal rahasia surgawi, dan kita tahu bahwa Paulus adalah sosok memiliki iman yang kuat. Ia menyebutkan iman yang seperti digambarkan Yesus, di mana iman yang sebesar biji sisawi saja akan mampu memindahkan gunung, akan tercampak ke laut, seperti yang bisa kita baca di dalam Matius 2 ayat 21. Tidakkah semua itu luar biasa apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa iman sebesar biji sawi saja dia bisa melakukan memindahkan gunung. Nah, mungkinkah orang memiliki karunia selengkap itu dikatakan tidak berguna? Tapi Paulus menekankan bahwa sehebat apapun orang itu, sebesar apapun kemampuan rohani seseorang, mereka tetap saja tidak ada gunanya jika mereka tidak mempunyai kasih. Nah, selanjutnya ayat 3 dikatakan, Paulus berkata, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Walaupun kita suka beramal, banyak mungkin menyumbang di sana sini, bahkan untuk di dalam gereja, atau bahkan merelakan diri kita untuk dikorbankan, yang dikatakan firman tadi, dibakar karena agama mungkin atau yang kita anut.
atau kita rela mati, atau mungkin dengan bom bunuh diri bisa jadi karena suatu keyakinan kita yang kita bela. Semua itu tidaklah ada manfaatnya sama sekali jika kita tidak ada kasih. Banyak orang salah menangkap pesan ini. Mereka mengira bahwa semakin banyak kita memberi sumbangan, semakin banyak kita mendonasi, bahkan semakin kita banyak memberi apa yang kita punya, tetapi di saat kita tidak memiliki kasih, itu katakan Paulus tidak ada manfaatnya. Bahkan mungkin beberapa orang akan melakukan memberi jika ada suatu motif mungkin di saat itu. Kita tidak tahu karena isi hati manusia berbeda. Nah, ayat 4 Paulus menjabarkan apa yang menjadi bagian dari kasih yang sungguh-sungguh ini. Dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah gambaran dari buah-buah yang dihasilkan oleh kasih yang sesungguhnya. Inilah bentuk kasih yang bisa membawa perubahan nyata. Kasih seperti inilah yang mampu membuat perbedaan yang sudah diungkapkan oleh Paulus. Ketika kita memiliki kasih yang seperti ini, kita akan melihat langsung betapa kasih itu tidak akan pernah gagal jika kita lakukan dengan sepenuh hati. Kasih yang tadi menuntun kita pada hal yang positif, seperti dikatakan, membawa kita pada kesabaran, murah hati, dan Paulus juga menggambarkan bahwa kasih itu juga menolak kepada hal-hal negatif. Contohnya iri hati, sombong, memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, yang tidak pemarah, serta terlebih kita memaafkan orang lain. Nah, ayat 8, ayat 9, ayat 10 dikatakan begini, kasih itu tidak berkesudahan, yang menjadi perikop kita. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat 10, tetapi jika kita yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, Paulus menjelaskan akan karunia-karunia yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada kita. Akan salah satu mungkin karunia, mungkin ada, bahkan mungkin lebih yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik itu karunia nubuat, berbahasa roh, bahkan pengetahuan, bahkan kepintaran sekalipun, bahwa dikatakan Paulus bahwa itu tidaklah sempurna. Artinya, suatu saat karunia itu akan hilang dan akan tidak kekal, tetapi kasihlah yang tidak berkesudahan, yang kekal adalah kasih. Ayat 11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak dan aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Paulus menekankan bahwa jangan terlalu kita mengejar-ngejar namanya karunia tersebut, tetapi dengan menyampingkan kasih. Karena itu akan membuat kita sikap seperti kanak-kanak dikatakan, yang hanya mengejar sesuatu tetapi melupakan yang lain-lain. Nah, ayat 12 dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Bagi Paulus, kasih adalah bagaikan cerminan bagi dirinya sendiri. Itulah yang sebaiknya yang tergambar pada diri kita, bukan seperti cerminan yang samar-samar. Mungkin di saat kita menyatakan kasih, tetapi di saat tidak tulus, di saat tidak itu betul-betul dari hati yang untuk lakukan dengan penuh dari keikhlasan dari hati, itu akan kelihatan samar-samar. Tetapi pada saatnya nanti kita akan lihat muka dengan muka, dan cermin itu jelas apa yang kita tonjolkan pada diri kita, kepada orang lain, pada sesama, terlebih kepada Tuhan, itulah sesungguhnya, dan itulah namanya kasih yang sempurna. Nah, ayat 13 adalah menjadi pegangan dasar kehidupan orang Kristen. Dikatakan gini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kita boleh berpengharapan, kita boleh punya iman yang besar, tetapi dikatakan firman Tuhan dengan tegas, di saat kamu tidak punya kasih, di saat saya tidak punya kasih, sia-sialah itu dan tidak ada gunanya. Nah, daripada renungan malam hari ini yang sudah kita baca, ada beberapa hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan orang-orang
sebagai pengikut Kristus yang Tuhan maukan. Melalui Paulus, begitu juga pada jemaat yang di Korintus, ketika mereka mengalami suatu goncangan iman, kemunduran, bahkan perpecahan yang boleh terjadi, tapi mereka, Paulus menguatkan melalui firman Tuhannya, yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang Kristen. Nah, yang pertama, yang Tuhan mau adalah kasih yang murni. Nah, seperti Tuhan yang berikan kepada kita, ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, dalam jurang maut pemisah, ketika kita lihat di kitab Kejadian, bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, begitu mereka jatuh ke dalam dosa, terjadi pemisah antara kasih Allah dan kepada kasih manusia, yaitu dosa. Nah, tetapi melalui pengorbanan Yesus, itu dikatakan bahwa kasih itu kembali. Dan saat ini yang kita rasakan adalah kasih yang sempurna dari Tuhan, karena dosa kita sudah ditanggungnya. Nah, ada ayat Alkitab yang menguatkan kita, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Dia katakan, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Kemudian kalau kita bisa juga dibaca di ayat Roma 5 ayat 5 hingga 8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Dikatakan begini, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu ditentukan oleh Allah. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika Dia disalibkan, maut itu sudah terpaku, maut itu sudah dikalahkan. Dan begitulah menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Kasih yang begitu murni, kasih yang tidak ada syaratnya, yang ditanggung bukan dosa saya atau Bapak Ibu sekalian, tetapi semua manusia yang hidup di dunia ini, yang kita sejatinya jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan mau angkat. Dan itulah yang kasih sempurna yang Tuhan mau nyatakan pada kita, dan kita meniru kasih seperti itu. Nah, yang kedua, kalau yang pertama yang Tuhan mau adalah kita memiliki kasih yang murni seperti Allah Bapa. Yang kedua, kasih yang memberikan diri kita sebagai seorang beriman kepada sesamanya. Kalau di ayat Markus 12:31 dikatakan begini, dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Artinya kita juga perlu mengasihi sesama kita. Nah, di saat kita perlu mengasihi sesama kita, bukan karena ada sesuatunya. Banyak dikatakan bahwa orang itu memberi, kalau kita pelajari dari segi teologisnya, penerapan kasih ada 4, ya kan? Ada kasih agape dan sebagainya. Ada kasih yang murni dari Tuhan, yang tidak tanpa syarat, yang betul-betul murni. Kemudian ada kasih atas dasar mungkin karena saya bersahabat sama dia, atau mungkin saya kasih karena saya memiliki suatu kebutuhan atau satu sama dia, atau mungkin karena saya kasih karena dia mungkin adalah saudara sama saya, karena dia mungkin anggota keluarga saya. Tetapi Tuhan nyatakan melalui ayat ini bahwa tidak perlu kita memandang siapapun dia, bahkan di luar keyakinan kita, keluar iman kita, tetapi kita tetap wajib mengasihi, karena itulah perintah Allah. Artinya tanpa perintah Tuhan seperti itu, bahwa diri kita juga sebenarnya tidak berguna. Nah, yang pertama saya katakan bahwa yang Tuhan mau adalah kasih yang sempurna, kasih yang murni, seperti tadi yang bacaan kita. Yang kedua, dikatakan bahwa kasih yang memberikan diri bagi seorang beriman kepada sesama kita. Nah, dari mana kita mulai? Yang pertama kita mulai dari keluarga kita. Karena hal yang terkecil yang kita lakukan saat ini adalah bersama keluarga kita. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, hai Bapak-bapak, hai Ibu-ibu, ajarkanlah anak-anak kita dalam kasih. Tidak perlu dalam kekerasan. Kadang-kadang penyampaian kita mungkin terlalu kasar, mungkin begitu maksud kita baik, ya, tetapi tidak semua orang bisa menerimanya. Nah, itu sebagai gambaran Kristus. Ketika Kristus datang hadir ke dunia ini, dia tidak memberikan suatu cambukan yang harus melulu. Kalau dia datang ke sini hanya bawa rotan, mungkin tidak ada orang yang mau percaya. Tetapi dia tunjukkan dengan kasih. Tetapi ada saatnya dia tegas. Nah, begitu juga orang tua. Bapak Ibu mengasihi anak-anak, tegurlah dengan kasih.
ya kan? Ada orang Kristen katakan gini, wah dia itu walaupun dia suka marah-marah, dia kasar, tapi dia sebenarnya orang yang baik. No. Kalau kita ikut gambaran Kristus, tidak seperti itu. Dikatakan tadi, ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya dia lembut. Nah, apakah itu gambaran lembut? Tidak. Nah, begitu juga dengan suami bersama dengan istri. Kasihlah istrimu, ya kan? Kasihlah dengan sepenuh hati, beri pengertian, tidak perlu berbicara yang keras, tidak perlu hal yang diungkapkan meledak-meledak di hati, enggak perlu, tapi nyatakan dengan kasih. Begitu juga dengan suami, layani suami dan anakmu, bahkan keluargamu, bahkan mertuamu sekalipun, atau orang sekelilingmu dengan kasih. Karena tadi belum tentu orang diperlakukan tadi untuk mengerti itu. Kadang-kadang bahasa kita yang lemah lembut ini justru bisa menyejukkan hati seseorang, dan orang mulai berpikir tentang itu bagaimana kasih, dan itulah yang seperti Tuhan inginkan. Nah, begitu juga setelah kita mulai dari keluarga, kita lakukan di persekutuan kita. Berlakukanlah kasih, mari kita menegur saudara seiman kita dengan kasih. Gak perlu marah-marah, gak perlu emosi, karena persekutuan yang Tuhan miliki adalah persekutuan cinta kasih. Nah, yang ketiga mungkin kita lakukan di lingkungan kita, di manakah saja Tuhan kita tempatkan diri kita untuk bersaksi. Nah, berlakukan kasih yang tanpa syarat, yang seperti Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ketika dia disalib, dia menebus dosa kita, dia lakukan dengan penuh keikhlasan, dia lakukan penuh dengan itu. Bahkan orang menghujat dia, orang bahkan menyakiti dia, orang mengolok-olokkan dia. Bayangkan, orang yang dia begitu tidak mengenal Allah, mengolok-olok dia, seisi dunia yang di saat itu yang ikut andil dalam penyalipan dia, mengolok-olok dia. Bukankah dia tidak bisa berontak? Bisa, tetapi itu yang harus ditanggungnya. Dia katakan, sudah selesai. Dan artinya bersukacitalah kita orang Kristen, karena kita melihat mempunyai Allah yang menggambarkan, yang menerapkan, bahkan dia memberi teladan kasih yang mungkin tidak ada lain pada Allah lain. Itu makanya saya juga mengagumi Yesus Kristus karena pengorbanannya. Berlakukanlah kasih tanpa syarat, sebab itu murni dan berkenan ke hadapan Allah. Ada perintah Tuhan yang betul-betul harus kita pahami. Sebagai penutup, saya ajak Bapak Ibu Saudara di rumah, kita buka 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 8. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mau dibolak-balik pun ayat ini dikatakan bahwa hidup kita sama seperti Allah adalah mengasihi. Di saat kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Mari kita tinggalkan perbuatan kita yang lama, kita bersama-sama untuk mengerti firman ini. Kita mau berubah, bahwa kita punya komitmen kepada Tuhan. Tuhan, mulai saat ini saya akan lebih mengasihi. Coba kalau kita di rumah, yang selama sama kita mungkin menonton pada malam ini, ada suami istri, ada begitu juga mungkin orang tua, bahkan mungkin anak-anak. Katakan kepada mereka yang menonton pada malam hari ini, aku mengasihi engkau sebagaimana Allah mengasihi aku dan kamu. Saya ulangi, aku mengasihi engkau sebagaimana Allah mengasihi aku dan kamu. Selamat melakukan kasih dalam kehidupan kita, kasih ilahi yang tidak berkesudahan dan tentu sempurna dibandingkan kasih yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, kita akan merespon firman Tuhan pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 49. Pasti lemahku, pasti
pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa kepada Tuhan melalui doa syafaat. Dengan penuh kerendahan hati kita akan menaikkan doanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, ucapan syukur kami Tuhan, kalau melalui firman-Mu kami dikuatkan Tuhan, diingatkan kembali bahwa sejatinya Engkau adalah kasih. Karena Engkau kasih dan kami sebagai anak-anak-Mu dituntut untuk melakukan hal yang sama. Begitu juga dengan Bapa, begitu juga kami sebagai anak-anak-Nya. Ketika Engkau kasih, kami harus mengasihi Tuhan. Kami mengasihi tanpa pamrih, kami mengasihi tanpa melihat siapapun dia. Bahkan orang yang menyakiti kami, bahkan orang mungkin yang tidak sependapat dengan kami, bahkan orang di luar dari keyakinan kami. Tetapi Tuhan ajarkan. Dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau yang mengajarkan kasih kepada kami. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami sebagai keluarga yang Kau kasih Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati bangsa negara kami Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin presiden, bahkan sampai yang tahap ke bawah Tuhan, pejabat-pejabat yang ada Tuhan Yesus berkati. Khususnya dalam kami menangani penanganan COVID-19 ini Tuhan. Biarlah itu terjadi, tetapi kami yakin dan percaya ketetapan Tuhan mungkin tidak berubah, tetapi kami sebagai orang percaya bahwa di saat kondisi apapun, Tuhan Yesus senantiasa melindungi dan menyertai kami. Engkau berkati Tuhan, berikan kesehatan kepada dokter, pegawai, perawat, bahkan tenaga medis yang ada, yang berjuang di garis depan untuk pandemi virus COVID ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, beri kekuatan kepada mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan, terlebih hati untuk betul-betul melayani, dan Tuhan melihat hati-hati mereka. Bagi mereka yang sudah mengalami duka cita, bahkan keluarga mereka, Tuhan Yesus mau hibur mereka, Tuhan perlengkapi apa yang mereka butuhkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Tanjung Uban, tempat kami tinggal, tempat kami bernaung. Tuhan Yesus berkati. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar kami, tetangga-tetangga kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Di dalamnya ada pendeta kami Tuhan. Kau berikan hikmat kebijaksanaan. Engkau memberikan dia suatu Roh Kudus yang memimpin umat-Mu. Engkau kuatkan dia Tuhan untuk mengembalakan kami Tuhan sebagai jemaat-Mu yang Kau percayakan. Bersama dengan keluarga, Tuhan Yesus berkati. Tuhan lipat gandakan berkat-berkat-Mu bagi pendeta kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk penatua dan diaken kami Tuhan, yang setia melayani-Mu Tuhan. Kau berkati mereka dalam kehidupan sehari-hari, bahkan terlebih dalam pelayanan untuk semakin dipakai Tuhan di tengah-tengah situasi dunia seperti ini. Bahkan keluarga mereka Tuhan Yesus berkati. Pelaksanaan harian majelis jemaat yang Tuhan percayakan, Tuhan Yesus berkati mereka untuk melakukan yang terbaik untuk pelayanan kasih-Mu Tuhan. Begitu juga dengan pengurus dan pelayan Pelkat, begitu juga dengan komisi, bahkan dengan karyawan. Tuhan Yesus berkati mereka Tuhan. Di saat ini mereka yang terus untuk merindukan pelayanan sesungguhnya untuk menyatakan kegiatan, tetapi kami dan percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa beserta kepada hamba-hamba-Mu yang setia. Kami juga berdoa untuk kepada jemaat kami yang sakit, yang mungkin kami tidak sebutkan satu persatu, dari sektor 1 dan 4, bahkan keluarga-keluarga saudara kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus pulihkan. Bahkan mungkin yang dalam masa pemulihan, Tuhan Yesus boleh sembuhkan mereka Tuhan. Itulah kerinduan kami. Bagi jemaat kami yang bersuka cita atas penambahan usia, bahkan dalam perkawinan, Tuhan lengkapi sukacita mereka. Mungkin mereka sukacita atas berkat-berkat Tuhan. Tuhan berikan
kasih-Mu melalui Tuhan. Tuhan lengkapi sukacita-Mu dengan berkat yang melimpah. Atau mungkin dalam jemaat kami yang dalam keadaan sedih, atau mungkin dalam duka cita, Tuhan mau hibur, Tuhan mau datang kepada mereka, Tuhan mau jamah hati kami Tuhan, sehingga di dalam duka cita, di dalam kesedihan, Tuhan Yesus boleh menyatakan kasih, dan kami dibaharui selalu bahwa kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang perkasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, bahkan dunia Tuhan yang dalam mengalami goncangan perekonomian. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami yang mencari pekerjaan yang layak, atau mungkin kami yang sudah tidak bekerja lagi, Tuhan, kami mau serahkan kepada Engkau. Engkau yang cukupkan dan Engkau yang memenuhi segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Bagi kami yang mungkin merindukan pasangan hidup, atau mungkin kami merindukan kehadiran buah hati dalam keluarga kami, biarlah Tuhan menjawab doa-doa kami Tuhan, indah pada waktunya, dan kami tahu Tuhan akan beri yang terbaik kepada diri kami Tuhan. Kami juga berdoa kepada orang-orang tua kami Tuhan, baik kami sebagai suami, kami juga sebagai istri, bahkan anak-anak kami Tuhan, yang bahkan yang mungkin tidak bersama kami pada saat malam hari ini bersama dengan keluarga kami. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, berikan panjang umur, berikan kesehatan dan sempurna. Begitu juga dengan hubungan suami istri, kami sebagai suami, sebagai imam dalam keluarga, Tuhan Yesus berkati, berikan kami berkat dan kekuatan Tuhan. Begitu juga dengan istri yang setia untuk melayani suami dan anak-anak, Tuhan berkati. Pertumbuhan anak-anak kami, Tuhan Yesus berkati Tuhan. Kami serahkan mau segala sesuatunya keluarga kami. Jadikanlah kami keluarga Allah yang penuh kasih Tuhan. Kami pada malam hari ini juga berdoa untuk majelis yang bertugas pada malam hari ini. Ibu Penatua Nike Mince Sasonsol Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan liturgi. Di dalam pelayanannya Tuhan Yesus memantapkan, memberikan lagi untuk pelayanan yang heran. Bahkan di tengah-tengah kehidupannya pribadinya, Tuhan Yesus berikan kesehatan. Begitu juga bersama dengan keluarga, Tuhan berikan kasih-Mu Tuhan. Tuhan perlengkapi keluarga ini dengan berkat-Mu yang melimpah Tuhan, terutama berkat untuk keharmonisan, bahkan berkat untuk perekonomian yang baik kepada mereka Tuhan, dan menjadi rancangan mereka ke depan. Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa juga untuk Bapak Helsesmen Bindura yang Tuhan percayakan pada malam hari untuk sebagai organis. Tuhan berkati Bapak Hels bersama dengan Ibu dan bersama dengan anak-anak di dalam kesehatannya, bahkan di dalam pelayanannya, keluarganya. Tuhan Yesus berkati. Begitu juga dengan multimedia Saudara Kevin yang setia dalam kami untuk mempersiapkan kami untuk melakukan streaming ini. Tuhan Yesus berkati saudara kekasih kami ini untuk Tuhan mau pakai lagi walaupun di tengah kondisi apapun Tuhan. Kau berkati, berikan kesehatan, berikan berkat-Mu. Bahkan dia menjadi anak muda, Tuhan mau pakai, Tuhan persiapkan masa depannya yang baik bagi dia Tuhan. Kami bahkan setiap kami yang menonton via siaran ini Tuhan, atau mengikuti ibadah ini, dimanapun kami berada, Tuhan Yesus berkati. Inilah kerinduan kami Tuhan, dan kami merindukan persekutuan kami. Kami merindukan untuk kami kembali lagi berkumpul bersama di gereja ini untuk melayani Engkau Tuhan, bersekutu bersama. Ya Tuhan, kiranya cepatlah berlalu pandemi ini Tuhan, dan kami memiliki kerinduan untuk bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Kami melupakan salah satu hal-hal yang mungkin yang tidak baik yang di luar pada kasih Tuhan. Kami berdamai bersama Engkau Tuhan, kami berdamai bersama sesama. Inilah permohonan kami ya Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara hidup kami seperti Engkau telah memelihara kami dan mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami dan sang kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Sambil kita menyanyi Kidung Jemaat 314. Pujilah sumber hidupku, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat, mari berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk mendengarkan sariwarta ibadah keluarga di minggu ke-6 sesudah Paskah, Rabu 20 Mei 2020. Yang pertama, informasi ibadah. Sesuai dengan himbauan pemerintah serta Majelis Sinode GPIB, perihal kegiatan peribadahan di situasi pencegahan pandemi virus COVID-19, maka untuk ibadah hari Minggu 24 Mei 2020 dan ibadah keluarga 27 Mei 2020 akan tetap dilaksanakan seperti biasa atau di rumah-rumah melalui media online video streaming. Silakan saudara sekalian untuk mengikuti channel YouTube atas nama GPIB Hosana guna mendapatkan siaran setiap peribadahan serta khotbah-khotbah renungan firman Tuhan di GPIB Hosana. Tuhan Yesus memberkati. Berikut akan dilaksanakan ibadah syukur kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan penghiburan keluarga pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 17.00 WIB secara live streaming di channel YouTube GPIB Indonesia. Selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Yang kedua, diinformasikan kepada jemaat sekalian untuk proses pemberian persembahan oleh jemaat akan dijalankan atau diambil oleh majelis masing-masing sektor pelayanan, atau saudara dapat memberikannya melalui rekening bank yang tertera di deskripsi siaran ini. Untuk perhitungan dan rekap persembahan oleh majelis jemaat akan dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 19.00 WIB. Demikian pemberitahuan ini berlaku seterusnya selama pelaksanaan peribadahan di rumah-rumah melalui media video streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, majelis jemaat mengucapkan selamat bagi seluruh jemaat yang telah dikaruniai pertambahan usia kelahiran dan perkawinan di dalam sepekan ini. Kiranya damai, sejahtera dan sukacita serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Demikianlah sariwarta, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan keluarga, mari saya undang kita berdiri.
kita akan kembali dalam kehidupan kita untuk melakukan firman apa yang sudah kita dengar, dan kiranya Tuhan menerima ibadah kita. Kita isi hidup kita dengan kasih daripada Tuhan. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Hanya tiap langkahku dan pekerjaan punya biasa dan kecil memuji nama-Mu. Agar seluruh hidupku pujian bagi, sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah, dan melalui persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita dalam kehidupan keluarga. Shalom.